pihak dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, sebelum memulai persidangan, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, semua orang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, serta dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan negeri, Serang. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah, petugas pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata atau bahan maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang ke-8, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dulu pada hakim ketua sidang. Ke-9, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati dan tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi. Hari ini tanggal 20 Juli 2023, Pengadilan Negeri Serang akan menggelar persidangan perkara tindak pidana pembunuhan. Saya ingatkan pada pengunjung sidang agar mematuhi tata tertib persidangan yang telah dibacakan oleh petugas tadi. Matikan seluruh alat komunikasi yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Bagi yang ingin mengambil gambar, kami perbolehkan, tetapi kami harap matikan lampu flash kameranya. Sebelum persidangan dimulai, agar persidangan berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Penitera sudah siap? Sudah siap yang mulia. Penuntut umum sudah siap? Sudah siap yang mulia. Berkas-berkas sudah dipersiapkan? Sudah siap yang mulia. Penasihat hukum bagaimana? Siap yang mulia. Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan dengan nomor regis perkara 31/PDM/2023/PN atas nama terdakwa Rofik Maulana Sandi dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah dapat dihadirkan ke dalam ruang persidangan? Sudah yang mulia. Hadirkan. Tugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam persidangan dalam keadaan bebas. Selamat pagi. Pagi yang mulia. Saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Sudah yang mulia. Saya ingatkan kepada saudara untuk memperhatikan segala apa yang terjadi di dalam ruang persidangan. Berdasarkan pasal 155 KUH, majelis hakim terlebih dahulu menanyakan identitas saudara. Nama saudara, Rofik Maulana Sandi. tempat tanggal lahir, Serang 1 Juli 2003. umur saudara, 20 tahun. jenis kelamin laki-laki berkebangsaan Indonesia benar. Benar yang mulia. Apakah saudara bekerja? Tidak yang mulia. Mereka benar penasihat hukum saudara?
Benar yang mulia. Baik. Penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat advokat dan surat tugas saudara. Penuntut umum silakan maju bersama untuk memeriksa bersama. Baik yang mulia. Syakila Berfa SHMH benar. Benar yang mulia. Haikal SHMH benar. Natalia Siregar SHMH benar. Silakan kembali makan. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan. Untuk terdakwa dan penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah yang mulia, kami sudah menerima salinan surat dakwaan. Baik, penuntut umum bacakan. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 31 garis miring 7 garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Serang, bahwa terdakwa Rafiq Maulana Sandi pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempatan di Lapangan Merah, Desa Taktakan, Kecamatan Taktakan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Serang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Arif Megajaya. Kedua, bahwa terdakwa pada waktu dan tempat yang bersamaan tersebut pada dakwaan ke-1 di atas melakukan penganiayaan dan tidak sengaja menyebabkan kematian pada korban, dan perbuatan tersebut terdakwa didakwa sebagai berikut: bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 pukul 9.05 setelah korban diinterogasi, terdakwa merasa tidak puas dengan jawaban korban sehingga emosi dan langsung menganiaya korban. Korban tidak kuasa melakukan perlawanan sendirian dan hendak melarikan diri, minta pertolongan, tetapi terdakwa dan temannya kembali mengejar korban yang hendak melarikan diri. Ketika di pinggir jalan, terdakwa melihat dan spontan mengambil potongan balok kayu yang dengan sekiranya lalu menghantam ke arah belakang kepala korban, dan korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah korban jatuh pingsan, terdakwa dan temannya panik, ditambah lagi temannya melihat warga bernama Pak Ardiman Daud dan Bu Hikmah Yudiah Putri dari kejauhan yang ternyata melihat aksi mereka sehingga mereka melarikan diri. Warga yang melihat itu langsung menolong korban dan menelpon ambulan agar korban dibawa ke rumah sakit secepatnya untuk menjalani perawatan intensif. Ketiga, bahwa terdakwa pada waktu dan tempat bersamaan melakukan penganiayaan terhadap korban yang masih di bawah umur. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut: bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 masih masuk sekolah seperti biasa di SMA Negeri 1 Serang, yang mana korban masih menduduki kelas 2 SMA dan korban diketahui masih berusia 16 tahun dan merupakan teman dari kekasih terdakwa yang juga merupakan siswi yang disekolahkan dan di kelas yang sama. Terdakwa cemburu atas pertemuan yang dilakukan korban dan kekasihnya tanpa sepengetahuannya tempoh hari lalu, sehingga terdakwa mengajak korban untuk melakukan pertemuan malam harinya dengan dalih membahas pertandingan sepak bola dan melakukan pertemuan malam harinya untuk juga dalam hatinya untuk menganiaya korban. Dengan itu, perbuatan terdakwa di atas diancam dengan pidana yang diatur dalam pasal 76C Junto 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai ketentuan pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Serang 13 Juli 2023. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Rizky Firmansyah Syihota, Yunia Nur Afifah, dan Sepila Arda Margarata. Terima kasih. Cukup yang mulia. Silakan duduk. Bagaimana terdakwa dan penasihat hukum? Apakah sudah mengerti isi dari surat dakwaan? Sudah yang mulia. Apakah akan mengajukan nota keberatan?
Bukan yang mulia. Bacakan. Baik yang mulia, izin membacakan. Nota keberatan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara dianggap telah dibacakan atas nama terdakwa Rafiq Maulana Sandi di Pengadilan Negeri Serang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Syakila Berfahananda Fatihah SHMH, Haikal Fatujaya Muhammad SHMH, dan Natalia Siregar SHMH, para advokat dan konsultan hukum Pradipta Law Firm, dengan ini mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum Kejaksaan Negeri Serang yang diajukan dalam bentuk dakwaan kumulatif sebagai berikut. Tindak pidana yang didakwakan sedang digantung pemeriksaannya pada persidangan lain. Kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menekankan pada perkara ini untuk secara rinci, seksama dan berhati-hati dalam menentukan bahwa perkara ini dapat dilanjutkan atau tidak, sebab berdasarkan yang terjadi di kenyataan perkara yang melibatkan klien kami ini sangat-sangat memerlukan selesainya pemeriksaan material terhadap terdakwa lain, yaitu Ripa Mahal Kabulizati. Dalam surat dakwaan ke-1 butir kedua, jaksa penuntut umum menyebutkan nama Ripa Mahal Kabulizati dalam peristiwa yang di dalamnya terdapat klien kami sebagai terdakwa. Namun, setelah kami meneliti surat dakwaan jaksa penuntut umum, tidak ada pasal yang menjerat klien kami dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP perihal peristiwa ini berkaitan dengan perbuatan penyertaan dan naming. Berdasarkan alasan di atas, maka pemeriksaan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami memerlukan adanya putusan akhir terlebih dahulu terhadap terdakwa lainnya, yaitu Ripa Mahal Kabulizati. Hal tersebut dikarenakan putusan akhir terdakwa lainnya telah menjadi suatu penentuan bahwa klien kami dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan menjadi kabur. Eksepsi option libel. Kami selaku penasihat hukum terdakwa merumuskan keberatan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang tidak cermat. Berdasarkan penelitian kami terhadap surat dakwaan, kami menemukan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menjabarkan dan menguraikan delik-delik yang didakwaan dilakukan oleh klien kami selaku terdakwa. Oleh sebab itu, kami selaku penasihat hukum terdakwa harus menanggapi beberapa butir dakwaan dalam hal tersebut. Hal tersebut terdapat dalam surat dakwaan ke-1 pada butir kedua sebagai berikut. Pada surat dakwaan ke-1, jaksa penuntut umum mendakwakan klien kami dengan pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang menyebabkan kematian. Namun, terdakwa tidak memiliki rencana lebih dulu untuk melakukan penganiayaan terhadap korban hingga mati. Kami dari tim penasihat hukum terdakwa menyangkal dakwaan tersebut karena tindakan terdakwa merupakan perbuatan spontan, sehingga terdakwa kurang berpikir bahwa tindakan spontannya dapat mengakibatkan resiko korban kematian. Menurut kami, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menulis dakwaan dikarenakan kesalahan delik-delik yang didakwakan terhadap klien kami. 2. Surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang tidak jelas. Berdasarkan hasil penelitian kami pada surat dakwaan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum serta fakta-fakta yang kami temukan, kami menyimpulkan bahwa jaksa penuntut umum tidak jelas dalam menerangkan perbuatan material terdakwa dan fakta sebenarnya yang dilakukan oleh klien kami. Hal tersebut tercermin dalam surat dakwaan kedua pada butir kedua dan butir ketiga yang dianggap telah dibacakan. Kami selaku tim penasihat hukum keberatan mengenai alat bukti video rekaman amatir dari saksi yang diberikan penuntut umum karena dalam surat dakwaan tidak memberikan bukti yang valid hasil pemeriksaan dari ahli digital forensik, sehingga kami melakukan keaslian atau keabsahan dari bukti penuntut umum yang dihadirkan dalam persidangan. 3. Surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang tidak lengkap. Bahwa berdasarkan penelitian surat dakwaan yang dilayangkan jaksa penuntut umum, kami menemukan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan pihak jaksa penuntut umum tidak secara lengkap di dalam surat dakwaan tidak dijelaskan secara rinci dan lengkap mengenai nama lengkap terdakwa oleh penuntut umum. Oleh sebab itu, kami selaku penasihat hukum terdakwa keberatan atas dakwaan yang dilayangkan kepada klien kami tersebut. Dikarenakan dalam surat dakwaan penuntut umum terdapat yang dimaksud yaitu Rafiq Maulana, sedangkan klien kami bernama Rafiq Maulana bin Rashid bin Muhammad Sandi. Sudah jelas bahwa yang dimaksud penuntut umum dalam surat dakwaannya bukanlah klien kami, sehingga kami menyatakan secara tegas bahwa penuntut umum salah orang atau salah tangkap, error in persona, dan dakwaan penuntut umum cacat secara syarat formil. Hal ini dapat menyebabkan surat dakwaan tidak dapat diterima karena dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan pada penjelasan kami di atas, kami menganggap bahwa sudah cukup bagi kami untuk mengajukan pada majelis yang mulia, majelis hakim yang mulia, agar kiranya memutuskan, menerima dan mengabulkan nota keberatan kami tersebut, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut batal demi hukum dan tidak dapat diterima, menyatakan pembebasan dan melepaskan terdakwa dari segala
dakwaan hukum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo ex bono. Demikianlah nota keberatan ini kami sampaikan atas perhatian majelis hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa. Terima kasih mulia. Bagaimana penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas nota keberatan? Mengajukan yang mulia, kami akan membacakannya secara lisan. Bacakan. Baik yang mulia. Tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan terdakwa Rafiq Maulana Sandi bin Muhammad Sandi dalam perkara pidana nomor register perkara PDM garis 31/7/2023 Serang. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan tersebut, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk 1. Menolak seluruh keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 31/7/2023 Serang telah memenuhi syarat pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP, dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Demikian pendapat atau tanggapan atas nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa ini kami sampaikan. Hormat kami jaksa penuntut umum Rizky Firman Sihotam, Yunir Amka, dan Skeptilia. Terima kasih, silakan dulu. Thank you. Setelah mendengar surat dakwaan, nota keberatan dan tanggapan atas nota keberatan, maka tiba saatnya bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sela. Putusan sela akan dijatuhkan pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 9 pagi. Panitera, apakah pada tanggal tersebut ada jadwal persidangan? Tidak ada yang mulia. Baik, penuntut umum, jangan lupa hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Lanjutan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Rafiq Maulana Sandi dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa. Baik, Yang Mulia. Tugas, tolong hadirkan terdakwa ke dalam persidangan dalam keadaan bebas. Selamat pagi. Pagi yang mulia. Saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Sudah yang mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan sela. Seluruhnya mohon dengar baik-baik isi dari putusan sela. Putusan sela nomor 31/PDM/2023 Serang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tindak Pidana Umum pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Menimbang bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum dan pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas dalil-dalil keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-3A-11-1993 tanggal 16 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum dari peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini, selengkapnya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut lengkap apabila surat dakwaan atas surat dakwaan unsur-unsur benstadel daripada tindak pidana yang didakwakan, sehingga apabila unsur-unsur tersebut tidak diterangkan secara utuh dan menyeluruh, maka hal ini menyebabkan surat dakwaan menjadi kabur atau obscurable, sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh terdakwa. Menimbang berdasarkan keberatan penasihat hukum atas surat dakwaan penuntut umum, oleh karena itu tindakan terdakwa mengandung unsur culpa karena terdakwa kurang berpikir bahwa tindakan spontannya dapat menyebabkan resiko kematian. Menurut kami, jaksa penuntut umum tidak cermat jelas dalam menulis dakwaan dikarenakan kesalahan delik-delik yang didakwakan terhadap klien kami.
memperhatikan pasal 143 KUHP dan pasal 156 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini, mengadili 1. Menolak eksepsi nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa tersebut untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara dianggap telah dibacakan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap menurut pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut adalah sah untuk dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa Rofik Maulana Sandi. 4. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Rofik Maulana Sandi segera dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa, saksi-saksi, dan barang bukti di persidangan atau alat bukti lainnya. 5. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir. Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Serang oleh kami Samuel Dirok SHMH sebagai ketua majelis, didampingi oleh Rizky Nazila Sakinah SHMH dan Rangga Musadak SHMH, masing-masing selaku hakim anggota. Putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh panitera, juga penuntut umum dan penasihat hukum. Oleh karena nota keberatan ditolak sesuai dengan pasal 156 ayat 4 KUHP, saudara terdakwa dan penasihat hukum berhak mengajukan perlawanan. Bagaimana? Tidak, Yang Mulia. Dikarenakan terdakwa dan penasihat hukum tidak mengajukan perlawanan, persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara. Penuntut umum, apakah saksi sudah dapat dihadirkan? Belum, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk dapat menghadirkan saksi. Bagaimana penasihat hukum, apakah keberatan? Tidak, Yang Mulia. Panitera, 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 3 Agustus 2023, Yang Mulia. Apakah pada tanggal tersebut ada jadwal persidangan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dikarenakan penuntut umum belum dapat menghadirkan saksi, maka persidangan ditunda hingga 7 hari ke depan, yakni pada tanggal 3 Agustus 2023 pukul 9 pagi. Penuntut umum jangan lupa hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Lanjutan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Rofik Maulana Sandi dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa. Petugas telah hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Selamat pagi. Pagi Yang Mulia. Saudara dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Sudah Yang Mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan pokok perkara penuntut umum. Penuntut umum, apakah saksi sudah dapat dihadirkan? Sudah, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan 2 orang saksi atas nama Rifa Mahal Kabul Izati dan Andi Rahman Daud, dan juga 1 orang ahli forensik yang bernama Sabina Elvina Rahman. Baik, saudara terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Baik Yang Mulia. Penuntut umum silakan hadirkan saksi yang bernama Rifa Mahal Kabul Izati. Baik, Yang Mulia. Petugas tolong hadirkan saksi atas nama Rifa Mahal Kabul Izati. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Silakan duduk. Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, majelis akan menanyakan identitas saudara. Nama, Nama hari Pamal Kabilisati. tempat tanggal lahir, Pandeglang 28 Februari. jenis kelamin laki-laki dengan agama Islam, Benar Yang Mulia. Silakan maju ke depan untuk memeriksa BAP saudara.
Baik, sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara semenda dengan kami selaku majelis hakim, panitera, penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan ini, sesuai pasal 160 KUHP, saudara bersedia disumpah. Sedia yang mulia. Silakan berdiri. Juru sumpah mohon dibantu. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, di sini saya hanya akan membantu melafalkan. Saudaralah yang bersumpah. Siap? Siap yang mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Ya, saya mengenalnya yang mulia. Kira-kira apa hubungan saudara dengan terdakwa? Saya adalah teman sejak kecil yang mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Apakah saudara pernah melihat terdakwa kesal terhadap korban atau mendengar keluh kesahnya terkait korban? Ya, meskipun terdakwa dengan korban itu merupakan rekan sepak bola, namun terdakwa sempat kesal kepada korban karena sempat mempergoki korban tengah melihat foto-foto kekasih di media sosial, dan baru-baru ini juga korban sempat melakukan pertemuan dengan kekasih terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa. Apakah pada hari kejadian terdakwa dan saudara bertemu dengan korban? Ya, saya diajak untuk bertemu dengan korban. Awalnya terdakwa bilang hanya untuk berbincang. Namun terdakwa tersulut emosi dan memukul korban menggunakan bola kayu yang ada di sekitar lapangan. Lalu apakah saudara ikut menganiaya korban? Saya tidak ikut menganiaya korban. Pada saat itu korban sudah tidak sadarkan diri. Terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Berdasarkan keterangan saksi barusan, apakah saksi memiliki bukti untuk itu? Buktinya adalah tidak ada sidik jari saya dalam barang bukti tersebut. Tetapi sidik jari memang bisa dihilang dalam waktu tertentu. Saya memberikan keterangan tadi karena memang saya tidak melakukan penganiayaan terhadap korban. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi telah selesai diperiksa. Silakan tinggalkan ruang persidangan. Sebelumnya, silakan ambil kartu identitas saudara di meja panitera. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan saksi atas nama Ardira Mandaud. Baik, silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Silakan duduk. Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Majelis akan menanyakan identitas saudara. Baik, nama saudara, Ardira Mandaud, tempat tanggal lahir, Karawang 15 Mei 1970. alamat, Alamat Jalan Karen, Kabupaten Serang. agama Islam berkebangsaan Indonesia, benar? Benar. Baik, saudara saksi silakan maju ke depan untuk memeriksa BAP saudara. Saudara saksi, sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara semenda dengan kami selaku majelis hakim, panitera, penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai pasal 160 KUHP, saudara bersedia disumpah. Iya. Silakan berdiri, juru sumpah mohon dibantu. Baik, yang mulia. Baik, saudara saksi, di sini saya akan membantu melafalkan. Saudaralah yang bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya.
berdua itu berteman. Mereka juga warga dari kampus saya. Apakah saudara tahu bagaimana perilaku korban terhadap terdakwa sehari-harinya? Dari saya sendiri kurang begitu tahu yang mulia. Baik, penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, yang mulia. Baik, saudara saksi. Apakah saudara tahu apa yang terjadi di lapangan merah pada saat kejadian pada malam hari itu? Saya kurang begitu tahu Bu. Jadi pas itu saya lagi keliling kampung, memang mendengar suara-suara dan juga suara orang-orang lagi marah gitu. Apakah tidak saudara hampiri lapangan merah pada saat itu? Pada saat itu saya menghampiri, cuma pas saya ingin menghampiri, mereka berdua sudah terlalu jauh, jadi saya cuma videoin. Nah, kebetulan aja pas saya videoin, itu ada si korbannya dianiaya oleh pelaku ini. Saya ada rekaman. Baik, mohon izin yang mulia untuk menampilkan bukti rekaman ini. Baik, silakan Panitera, tolong dibantu. Terlihat bahwa dalam rekaman tersebut terdakwa memukul korban dengan balok kayu yang mulia. Baik, Terima kasih saudara saksi, cukup yang mulia. apakah penasihat hukum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apa yang membuat saudara yakin bahwa itu terdakwa? Rekamannya saja gelap dan buram. Saya yakin banget itu Narofik, karena pas saya melihat, jadi motornya terparkir di dekat warung, di dekat lapangan. Nah, posisinya itu di warung bunyi Pak. Pas saya habis nganter Arif dari rumah sakit, kebetulan motornya sudah tidak ada. Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi telah selesai diperiksa. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelumnya silakan ambil kartu identitas saudara di meja panitia. Bagaimana penuntut umum? Apakah masih ada saksi yang dihadirkan? Sebenarnya yang mulia, kami akan menghadirkan saksi ahli. Petugas, tolong hadirkan saksi atas nama saksinya Alvira. Silakan saudara ahli maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara, CV dan surat tugas saudara. Silakan duduk. Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Sudah siap. Baik, majelis akan menanyakan identitas saudara ahli. Nama saudara, Saksinya Alvira. tempat tanggal lahir, Di Serang 27 Oktober 1981. pekerjaan, Sebagai dokter ahli forensik. alamat saudara, Di Serang, Kecamatan Gunung. agama Islam berkebangsaan Indonesia, benar? Benar yang mulia. Saudara ahli silakan maju ke depan untuk memeriksa BAP saudara. Baik yang mulia. Baik, sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara sependa dari kami selaku majelis hakim, panitera, penuntut umum dan juga penasihat hukum? Tidak yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan ini, saudara bersedia disumpah. Bersedia yang mulia. Silakan berdiri. Juru sumpah mohon dibantu. Saudara ahli, di sini saya hanya membantu melafalkan, saudaralah yang bersumpah. Silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Berdasarkan CV saudara, saudara bekerja di RS Bayangkara. Apa tugas saudara di bidang pekerjaan tersebut? Baik, yang mulia, tugas saya di bidang tersebut adalah sebagai dokter ahli forensik. Sudah berapa lama pengalaman saudara menekuni bidang tersebut?
Sudah 17 tahun. Baik, silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, untuk saudara ahli, menurut pemahaman saudara ahli dan keahlian ilmu saudara ahli yang punya, apa yang menyebabkan korban mengalami kematian? Baik Pak, berdasarkan hasil forensik yang telah dilakukan oleh saya dan rekan-rekan saya dapat saya simpulkan bahwa penyebab kematian korban ini terjadi karena adanya hantaman balok kayu kepada bagian belakang korban, di mana menyebabkan korban jatuh dan tidak sadarkan diri dan adanya lubang-lubang yang terdapat di beberapa bagian korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Seperti itu Pak. Dari penjelasan saudara ahli tadi mengatakan jika yang menjadi penyebab kematian korban itu adalah akibat dari potongan balok kayu ya, pukulan balok kayu. Nah, apakah saudara yakin terkait hal tersebut dan apakah ada kemungkinan lain selain pemukulan dari balok kayu? Baik, saya sangat yakin atas apa yang sudah tadi saya sampaikan karena hal ini sudah didasarkan atas hasil otopsi di mana saya dan rekan kerja saya sudah melakukannya dan juga terdakwa ini memukul korban di bagian kepala, di mana kepala itu merupakan bagian yang paling sensitif yang dimiliki oleh manusia. Dan tadi untuk kemungkinan lainnya saya menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan lain Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Saya rasa cukup. Baik, silakan penasihat hukum ajukan pertanyaan saudara. Saudara ahli, berdasarkan pernyataan saudara yang begitu yakin jika kematian korban disebabkan oleh potongan balok kayu, apakah saudara memiliki buktinya? Mengingat korban ketika dipukul dengan benda tersebut tidak langsung meninggal di tempat. Baik, saya punya buktinya Bu. Mohon izin yang mulia, izin melampirkan hasil visum et repertum dan juga saya telah menitipkan alat bukti potongan balok kayu kepada jaksa penuntut umum. Mohon izin yang mulia untuk menghadirkan barang bukti dan menampilkan hasil visum et repertum. Silakan petugas dan penitera tolong dibantu. Baik, dapat dilihat di dalam foto tersebut jika kematian korban ini terjadi karena hantaman benda tumpul yang keras yang menyebabkan korban meninggal dan juga karena korban ini mendapat pukulan benda tumpul tersebut itu di bagian kepala belakang, di mana menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi otak dan juga akhirnya berujung pada kematian. Bagaimana penasihat hukum? Baik, terima kasih cukup yang mulia. Baik, saudara ahli, saudara telah selesai diperiksa. Saudara dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Namun sebelumnya silakan ambil CV dan juga surat tugas saudara di meja panitera. Baik ya. Baik, dikarenakan pokok perkara penuntut umum sudah selesai, maka persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara oleh penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada saksi yang ingin dihadirkan? Tidak ada yang mulia, kami memerlukan waktu sebesarnya untuk menyiapkan saksi dan ahli. Bagaimana penuntut umum? Apakah keberatan? Tidak, yang mulia. Baik, silakan saudara terdakwa kembali ke tempat kursi pemeriksaan saudara. Baik, yang mulia. Panitera, 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 10 Agustus 2023 yang mulia. Apakah ada persidangan di tanggal tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, oleh karena penasihat hukum memerlukan waktu untuk menghadirkan saksi, maka persidangan ditunda hingga 7 hari ke depan, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 9 pagi. Penuntut umum jangan lupa hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Lanjutan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Rafiq Maulana Sandi dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa. Baik, yang mulia, tugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Selamat pagi. Pagi, yang mulia. Saudara dalam keadaan sehat hari ini? Sehat, yang mulia. Berarti sudah siap mengikuti persidangan? Sudah, yang mulia. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan pokok perkara oleh penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Apakah saksi sudah dapat dihadirkan? Sudah yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Hikmah Yudhya Putri dan Dewi Zakiatunur.
Baik, saudara terdakwa, silakan duduk di samping kursi penasihat hukum saudara. Baik yang mulia. Silakan penasihat hukum hadirkan saksi. Tugas tolong hadirkan saksi yang bernama Hikmah Yudia Putri. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Silakan duduk. Baik, majelis akan menanyakan identitas saudara. Nama, Hikmah Yudia Putri. tempat tanggal lahir, Pandeglang 19 Maret 1985. alamat, Pandeglang, Desa Cigundang, Kecamatan Labuan. pekerjaan, Sebagai penjual warung. agama Islam berkebangsaan Indonesia, benar? Baik, silakan saudara saksi maju ke depan untuk memeriksa BAP saudara. Baik, sebelum saudara disumpah, apakah saudara memiliki hubungan saudara sebenda dengan kami selaku majelis hakim, panitera, penuntut umum dan penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia. Baik, sebelum Anda memberikan keterangan sesuai dengan pasal 160 KUHP, saudara bersedia disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Silakan berdiri, juru sumpah tolong dibantu. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, di sini saya hanya membantu melaporkan, saudaralah yang bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Ada Pak? Ya baik, silakan. Apakah saudara mengenal terdakwa? Iya, saya mengenal terdakwa sebagai pelanggan di warung majikan saya. Baik. Bagaimana sikap terdakwa sehari-harinya? Terdakwa baik dan ramah. Ya baik, saya izin menanyakan. Apakah saudara mengenal terdakwa? Iya, saya mengenal terdakwa sebagai pelanggan di warung majikan saya. Bagaimana sikap terdakwa sehari-harinya? Beliau cukup baik dan ramah. Apakah saudara saksi mengetahui bagaimana sikap terdakwa kepada korban? Setahu saya, Raufik dan Arif ini terlihat baik-baik saja, Yang Mulia. Mereka juga sering belanja ke warung Madura saya sambil bercengkrama, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara sering melihat terdakwa bermain sepak bola di lapangan merah pada saat malam hari? Sering, tapi tidak setiap hari sih, Bu. Apakah saudara tahu bahwa terdakwa melakukan apa saja selain latihan sepak bola di lapangan tersebut? Kalau itu saya kurang tahu sih, Bu. Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup Yang Mulia. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan tanyakan. Baik, terima kasih. Untuk saudara saksi, saudara saksi tadi bilang bahwa saudara sering melihat terdakwa datang ke lapangan itu kan? Nah, lalu apakah saudara melihat terdakwa datang ke lapangan merah pada malam kejadian itu? Pada malam kejadian itu, saya melihat Raufik dengan teman-temannya membawa sepeda motor ke lapangan merah itu. Mereka juga parkir tidak jauh dari halaman warung saya. Oke, baik. Dari keterangan saudara, apakah saudara tahu mengapa malam-malam seperti itu terdakwa datang ke lapangan merah? Setahu saya, Raufik bersama teman-temannya datang ke lapangan merah itu untuk bermain sepak bola. Mereka juga sering membicarakan pertandingan di lapangan merah tenis. Ini kan kondisinya malam-malam ya untuk main sepak bola. Apakah saudara sempat berpikir ada yang janggal ketika terdakwa itu datang? Enggak, menurut saya sih kelihatannya normal-normal aja, Pak. Terima kasih, saudara saksi. Cukup Yang Mulia. Bagaimana saudara terdakwa, apakah ada yang ditanyakan? Tidak yang mulia. Baik, saudara saksi, saudara telah selesai diperiksa. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelum itu, ambil kartu identitas saudara di meja panitia. Silakan penasihat hukum hadirkan saksi selanjutnya. Mohon izin Yang Mulia.
dikarenakan kami akan menghadirkan saksi anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kami mohon persidangan ini dilaksanakan secara tertutup. Baik, persidangan akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk membuka atribut persidangan, dan kepada saudara terdakwa serta pengunjung sidang dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Dan kepada saudara terdakwa serta pengunjung sidang dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Dengan ini sidang diskorsing selama 1 kali 5 menit. Skorsing dicabut. Penasihat hukum hadirkan saksi anak ke dalam ruang persidangan. Baik, yang mulia, petugas tolong hadirkan saksi anak yang bernama Dewi Zakiatun. Baik, adik silakan maju ke depan. Saudara pendamping, saudara benar LPSK. Silakan dulu. Saudara pendamping, saudara benar LPSK saksi. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Silakan dulu. Ade sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Pak. Baik, di sini majelis hakim akan menanyakan identitas Ade ya. Nama Ade? Dewi Zakiatun. Tempat tanggal lahir? Sekarang 20 September 2008. Ade masih sekolah ya? Masih. Agama Islam berkebangsaan Indonesia benar ya? Baik, sebelum Ade disumpah, apakah Ade memiliki hubungan saudara semenda dari kami selaku majelis hakim dengan panitera, penuntut umum dan juga penasihat hukum? Tidak, Pak. Baik. Sebelum Ade memberikan keterangan pada persidangan ini sesuai dengan pasal 160A, Ade bersedia disumpah? Bersedia. Baik, boleh Ade berdiri. Juru sumpah mau dibantu? Baik, yang mulia. Baik. Ade, di sini Bapak hanya membantu melafalkan, adiklah yang bersumpah. Ikuti kata-kata Bapak. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. sebenarnya. Silakan dulu. Baik, Ade. Sejauh mana saudara mengenal terdakwa dan korbannya? Terdakwa merupakan kekasih saya dan korban merupakan teman sekolah saya, Bu. Lalu sejauh mana Ade mengetahui tentang hubungan antara terdakwa dan juga korban? Mereka itu teman satu klub sepak bola. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Ade, apakah menurut saudara terdakwa akan melakukan penganiayaan tersebut? Nggak mungkin, Bu. Kalau itu orang yang baik dan ramah kepada semua orang. Nggak mungkin kalau Fik melakukan seperti itu. Menurut Ade, apakah saudara mengenal saudara Rita yang juga ada di TKP pada kejadian tersebut? Ya, saya mengenalkan. Apakah menurut Ade Rita akan melakukan penganiayaan? Ya, kalau menurut saya kita dilihat dari tumpukan metalnya, menurut saya memungkinkan, Bu. Terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, bagaimana penuntut umum? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Oke. Mengapa Ade sangat yakin bahwasannya saudara Rifahlah yang melakukan penganiayaan dan bukan terdakwa? Iya, saya sangat yakin. Karena langsung itu kekasih saya, Pak. Saya tahu betul dalam otaknya seperti apa. Nggak mungkin kalau Fik melakukan hal seperti itu. Jika menurut Ade seperti itu, apakah Ade memiliki bukti bahwa pada hari kejadian saudara terdakwa tidak melakukan penganiayaan atau ikut serta dalam penganiayaan? Sebelumnya kalau Fik cuma bilang akan pergi ngobrol bersama teman-temannya pakai sepak bola. Setelah itu saya tidak tahu apa-apa karena kalau Fik belum mengabari saya. Jadi, terima kasih Ade. Cukup yang mulia. Baik, Ade telah selesai diperiksa, boleh meninggalkan ruang persidangan. Namun sebelumnya silakan ambil kartu identitas saudara.
Baik, dikarenakan persidangan pemeriksaan saksi anak sudah selesai, untuk penuntut umum dan penasihat hukum diharapkan untuk memakai kembali atribut persidangannya. Dengan ini, sidang diskorsing selama 1 kali 5 menit. Dengan ini, skorsing dicabut. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa pada ruang persidangan. Baik yang mulia, petugas menghadirkan terdakwa pada ruang persidangan dalam keadaan bebas. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada saksi lagi? Tidak ada yang mulia. Baik, silakan terdakwa duduk kembali ke kursi pemeriksaan. Baik yang mulia. Baik, saudara terdakwa, silakan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini. Apakah saudara terdakwa mengenal korban? Mengenal yang mulia. Sebagai apa saudara mengenal korban? Sebagai rekan klub sepak bola yang mulia. Memangnya sudah berapa tahun saudara menjadi rekan korban? Saya menjadi rekan korban sudah sekitar 2 tahun yang mulia. Lalu apakah saudara bisa menjelaskan alasan saudara ada di lapangan merah pada hari itu bersama korban dan teman saudara? Saat itu kami hanya berniat untuk berbincang masalah sepak bola, di mana kami juga memang biasa untuk membicarakan hal tersebut. Baik, bagaimana penuntut umum? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, saudara terdakwa, seberapa dekat saudara dengan korban? Selama saya menjadi rekan korban, saya merasa sangat dekat, di mana kami juga sering berbincang masalah sepak bola tentang pertandingan antar klub sepak bola biasa. Lalu, apakah pada hari itu saudara mengajak korban bertemu hanya untuk membicarakan terkait sepak bola? Tidak ada yang lain? Tidak ada, Bu. Lalu kenapa korban bisa mendapat luka-luka lalu dilarikan ke rumah sakit? Apakah benar jika saudara menganiaya korban? Tidak. Pada saat itu saya bercerita kepada Rifa. Nah, Rifa tuh tersulut emosi dengan cerita saya karena sebelumnya korban telah mengajak bertemu kekasih saya tanpa sepengetahuan saya. Nah, di situ Rifa lah yang melakukan penganiayaan tersebut. Lantas, mengapa terdapat potongan balok kayu di pinggir jalan? Apakah itu sudah direncanakan? Tidak, Bu. Sepertinya itu hanya kebetulan saja. Tapi menurut pengakuan rekan saudara yaitu Rifa, bahwasannya dia dipaksa saudara untuk memukul korban dengan benda tersebut. Tidak benar. Karena tidak mungkin saya menyuruh rekan saya untuk melakukan hal tersebut, di mana saya juga tahu konsekuensinya atas perlakuan tersebut akan mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Tetapi bisa saja saudara menyuruh hal tersebut. Mohon izin yang mulia majelis hakim, menurut pasal 166 KUHP bahwasanya pertanyaan yang sifatnya menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun saksi. Pertanyaan penuntut umum sudah menjerat terdakwa kami yang mulia. Baik, menurut kami selaku majelis hakim, pertanyaan tadi cukup menjerat terdakwa. Cukup penuntut umum? Cukup yang mulia, baik yang mulia. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada lagi yang mulia. Baik, dikarenakan pemeriksaan pokok perkara penasihat hukum telah selesai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan. Penuntut umum, apakah surat tuntutan sudah dipersiapkan? Belum yang mulia. Kami mohon izin waktu 6 hari untuk mempersiapkan surat tuntutan tersebut. Bagaimana penasihat hukum? Apakah keberatan? Tidak yang mulia. Panitera, 6 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus 2024 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut ada jadwal persidangan? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan tuntutan belum dipersiapkan, maka persidangan ditunda hingga 6 hari ke depan, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 9 pagi. Penuntut umum jangan lupa hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Lanjutan perkara persidangan perkara tindak pembunuhan atas nama terdakwa Rafiq Maulana Sandi. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa. Baik yang mulia, petugas menghadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Saudara dalam keadaan sehat hari ini Sehat yang mulia. berarti sudah siap persidangan. Sudah yang mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat tuntutan penuntut umum. Apakah surat tuntutan sudah dipersiapkan? Sudah yang mulia. Silakan bacakan. Baik yang mulia. Untuk keadilan, surat tuntutan nomor register perkara PDM 31/7/2023/PNC
keadilan dan nilai kemanfaatan sosial. Harapan kami dengan terciptanya penegakan hukum yang baik dalam perkara ini akan memberikan efek domino pula bagi penegakan hukum dalam perkara lain, khususnya yang berkaitan dengan tindak pembunuhan. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 353 ayat 3 KUHP dan ditambah dengan pasal 359 KUHP dan ditambah dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Maka tibalah waktunya kami penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa Rofik Maulana Sandi yang didakwa dalam perkara tindak penganiayaan dan perlindungan anak. Ayat dalam kitab suci Al-Quran berikut sepertinya tepat untuk dijadikan bahan kontemplasi kita bersama dalam menegakkan hukum perkara ini. Hai orang yang beriman, jadi kamu penegak keadilan sebagai saksi bagi Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri atau orang tuamu atau kerabatmu, baik dia kaya maupun si miskin, karena Allah dapat melindungi keduanya. Janganlah ikut hawa nafsu supaya jangan menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kebenaran atau menyimpan keadilan, sungguh Allah tahu benar apa yang kamu lakukan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Begitu pula sebuah ayat dari kitab suci Alkitab berikut ini semoga menjadi perenungan bagi kita semua, terutama bagi yang mulia majelis hakim dalam menuntut perkara ini dan bagi tim penasihat hukum dalam membela hak hukum dari terdakwa. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Imamat ayat 15. Semoga hati kita semua di sini terbuka untuk benar-benar menyadari arti dari kebenaran dan tidak disesuaikan oleh pihak-pihak yang ingin memutarbalikkan fakta. A. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. B. Penahanan dianggap telah dibacakan. C. Dakwaan dianggap telah dibacakan. D. Keterangan saksi dianggap telah dibacakan. E. Keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan. Barang bukti, yaitu yang pertama 1 buah balok kayu, yang kedua 1 buah rekaman handphone order. Sidang yang kami muliakan, dengan selesainya kami menguraikan pembuktian perbuatan yang didakwakan pada terdakwa ini, kami lanjutkan dengan pembuktian yuridis yang merupakan materi pokok dari seluruh tuntutan pidana kami, yaitu tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan apakah terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut atau tidak. Setelah membacakan dengan selengkapnya isi surat dakwaan di muka sidang pengadilan, surat dakwaan yang kami ajukan, maka kami akan langsung membuktikan pasal yang kami anggap telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum, yakni dalam dakwaan ini melanggar pasal 353 ayat 3 KUHP dan pasal 359 KUHP tentang penganiayaan dan mengakibatkan pembunuhan, dan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut. A. Barang siapa. B. Tidak sengaja merampas nyawa orang lain. C. Pembunuhan. Dan D. Perlindungan anak. Barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dan unsur ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, siapapun, dan dapat menjadi pelaku. Unsur barang siapa, orang atau seseorang sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab secara tegas. Bahwa demikian, konsekuensi logis setiap orang yang dimaksud memiliki kemampuan bertanggung jawab atau rekening Van Barhey
Dalam dakwaan kedua, yaitu pasal 359 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena kealpaan. Dan dakwaan ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai ketentuan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan tersebut terdakwa telah membenarkannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu perlindungan anak. Unsur perlindungan anak tersebut menempatkan bahwa terdapat perlindungan terhadap anak atau seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. F. Ucapan yang seharusnya tidak diucapkan dan pada akhirnya menimbulkan aksi kekerasan dianggap telah dibacakan. Hal-hal yang memberatkan: 1. Kerugian material dan imaterial. 2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. C. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban di bawah umur. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Tidak ada catatan kriminal sebelumnya. Dan 3. Terdakwa bersifat kooperatif dalam proses pengadilan. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, kami selaku tim jaksa penuntut umum dalam perkara ini memperhatikan ketentuan dalam pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dan mengakibatkan kematian, pasal 359 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena kealpaan, dan pasal 76C junto pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menuntut supaya hakim pengadilan negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Terdakwa Rofiq Maulana Sandi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban dengan alasan sakit hati dengan perbuatan korban yang bertentangan dengan pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena kealpaan, dan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana paling lama 9 tahun. 3. Memerintahkan supaya alat bukti dan barang bukti 1 buah balok kayu dan 1 buah rekaman handphone warga tetap disita oleh kejaksaan. Demikian tugas yang kami sampaikan, dan kami berharap Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan sesama di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Terima kasih. Cukup yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan nota pembelaan? Belum yang mulia, kami perlu waktu 7 hari untuk menyiapkan nota pembelaan. Penuntut umum, apakah keberatan? Bagaimana penuntut umum? Apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik, Panitera, 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 23 Agustus 2023 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan pada tanggal tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik. Dikarenakan nota pembelaan belum dipersiapkan, maka persidangan ditunda hingga 7 hari ke depan, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 9 pagi. Penuntut umum jangan lupa hadirkan terdakwa pada persidangan kali ini. Dengan ini sidang ditutup. Lanjutan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Rofiq Maulana Sandi. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa. Baik yang mulia, tugas menghadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Selamat pagi. Pagi yang mulia. Saudara sehat? Sehat yang mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Sudah yang mulia. Baik. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan nota pembelaan. Bagaimana penasihat hukum? Apakah nota pembelaan sudah dipersiapkan? Sudah yang mulia. Mohon izin yang mulia agar terdakwalah yang akan membacakan nota pembelaan tersebut. Silakan bacakan. Baik yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang mulia Majelis Hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, saya bersyukur atas rahmat dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita semua di sini dalam keadaan sehat. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang selalu ada di dalam segala kondisi kehidupan saya. Ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran penasihat hukum saya yang telah banyak membantu saya dalam proses perkara kali ini. Yang mulia Majelis Hakim, saya sangat amat yakin bahwa seluruh pihak yang ada di ruangan persidangan hari ini adalah orang-orang yang sangat peduli dengan hukum dan mengharapkan terciptanya kehidupan yang adil. Indonesia adalah negara hukum. Sebagai warga negara Indonesia, saya menghormati keputusan Pengadilan Negeri Serang yang akan datang sebagai suatu keputusan yang berkekuatan hukum. Yang mulia Majelis Hakim,
jaksa penuntut umum dalam berkas dakwaan dan tuntutannya mengasumsikan bahwa saya melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan menyebabkan kematian kepada saudara almarhum Arif Megajaya. Nyatanya tidaklah benar. Di hari saya bertemu dengan saudara almarhum Arif Megajaya hanya bertujuan untuk membicarakan tentang pertandingan sepak bola yang akan datang. Saya tidak mungkin bisa mempunyai rencana menghabisi nyawa teman saya sendiri yang dimana kami berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Yang mulia Majelis Hakim, saya mengutip suatu adagium hukum yang terkenal, yaitu ubi poena ibi remedium, yang berarti di mana ada hukuman di situ ada pemulihan. Maka dari adagium tersebut adalah hukuman yang memang konsekuensi dari suatu kesalahan dan telah diperbuat, akan tetapi hukuman yang seharusnya diberikan adalah hukuman yang penuh kebijaksanaan. Tuntutan hukuman yang dilayangkan saudara jaksa penuntut umum jelas bukan hukuman yang penuh dengan kebijaksanaan, tetapi hukuman yang terlalu mematikan untuk masa depan diri saya. Dengan ini tidak sedikit pun memberikan kesempatan untuk berubah. Yang mulia Majelis Hakim, mohon mempertimbangkan usia saya yang baru menginjak 20 tahun. Usia saya memang sudah tergolong usia dewasa di mata hukum. Akan tetapi saya masih sangat belia untuk dapat dikatakan dewasa. Terlebih lagi masih sering menyelimuti pengadilan masih sering menyelimuti diri saya dan diri saya masih jauh dari kata bijaksana dalam mengatur emosi dikarenakan tidak pernah mendapatkan pembelajaran mengenai manajemen emosi secara formil di tingkat pendidikan manapun. Perihal tersebut hanya saya pelajari dari pengalaman hidup saya sendiri. Maka itu saya mengharapkan adanya kebijaksanaan dari apapun keputusan yang akan diberikan. Yang mulia Majelis Hakim, atas berbagai dasar yang sudah saya kemukakan tadi, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dapat mengampuni dan meringankan saya. Demikian pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan di muka persidangan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penuntut umum apakah akan mengajukan replik? Baik Yang Mulia, kami akan mengajukan replik, tetapi kami mohon izin waktu 7 hari untuk mempersiapkan replik kami. Bagaimana penasihat hukum, apakah keberatan? Tidak Yang Mulia. Panitera, 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 30 Agustus 2023 Yang Mulia. Apakah ada persidangan pada tanggal tersebut? Tidak ada Yang Mulia. Baik, dikarenakan penuntut umum belum mempersiapkan replik, maka persidangan selanjutnya ditunda hingga 7 hari ke depan pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 9 pagi. Penuntut umum jangan lupa hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama terdakwa Rafiq Maulana Sandi dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa. Petugas tolong hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas dalam ruang sidang. Selamat pagi. Pagi Yang Mulia. Saudara sehat? Sehat Yang Mulia. Sudah siap mengikuti persidangan? Sudah Yang Mulia. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik. Bagaimana penuntut umum, apakah replik sudah dipersiapkan? Sudah Yang Mulia. Silakan bacakan. Ya, baik Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Serang untuk keadilan. Replik jaksa penuntut umum dalam perkara pidana nomor registrasi perkara PDM 31-7-2023 PN Serang atas nama terdakwa Rafiq Maulana Sandi. Serang 26 Agustus 2023. Yang terhormat Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara dan mengadili perkara nomor registrasi perkara PDM 31-7-2023 PN Serang. Yang terhormat terdakwa dan penasihat hukumnya. Sesuai dengan acara pidana yang telah ditetapkan, maka dalam kesempatan kali ini jaksa penuntut umum memberikan pendapat terhadap nota pembelaan dan disampaikan terdakwa melalui penasihat hukumnya. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya di muka persidangan pada tanggal 23 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara pidana pasal 182 ayat 1 huruf B KUHP, maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberikan hak untuk mengajukan pledoi pembelaan atas tuntutan pidana yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Telah mendengar dan memperhatikan surat tuntutan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 31-7-2023 PN Serang yang dibicarakan di muka persidangan pada tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
1. Terdakwa Rafiq Maulana Sandi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindakan pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang bernama Arif Megajaya. Perbuatan terdakwa Rafiq Maulana Sandi sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 353 ayat 2 dan pasal 359 KUHP tentang penganiayaan. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang ketiga, memeriksa supaya alat bukti dan barang bukti yang pertama asli 1 rekaman handphone warga, 2 benda tumpul. Bahwa penasihat hukum terdakwa melayangkan permohonan agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara arif dan bijaksana sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Rafiq Maulana Sandi tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan kedua melakukan tindakan pidana baik pada dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua. Yang kedua, membebaskan terdakwa Rafiq Maulana Sandi dari semua tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Rafiq Maulana Sandi dari semua tuntutan hukum. Yang ketiga, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Yang keempat, mengembalikan barang bukti kepada terdakwa. Yang kelima, membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Bahwa hal-hal lain sebagaimana jelas dalam surat tuntutan pidana tersebut dianggap telah memuat seluruhnya di dalam nota pembelaan terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas penuntut umum akan memberikan replik terhadap nota pembelaan pledoi terdakwa yang disampaikan penasihat hukumnya. Yang pada pokoknya kami bertetap pada surat tuntutan pada tanggal 23 Agustus 2023 bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Demikian tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan kami ini kami sampaikan. Kami mohon dapat diterima. Hormat kami tim jaksa penuntut umum Rizky Firman Ceswakta SHMH, Yulia Nurafika SHMH, Skevia Demugarta SHMH. Syukur ya. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan duplik? Mengajukan yang mulia. Dikarenakan sebelumnya kami sudah mendapatkan replik, kalau dengan replik maka kami sini akan mengajukan duplik. Baik, silakan bacakan. Duplik terdakwa atas replik. Dalam perkara pidana PDN 31/7/2023 Serang atas nama terdakwa Rafiq Maulana Sandi. Serang 28 Agustus 2023. Kepada yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana PDN 31/7/2023 Serang, yang terhormat Bapak, Ibu, Jaksa Penuntut Umum, dan para hadirin yang kami hormati, untuk dan atas nama terdakwa dan nama lengkap Rafiq Maulana Sandi, dengan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk menyusun, menandatangani, serta mengajukan duplik yang berkenaan dengan pengajuan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Sesuai dengan acara persidangan yang ditetapkan pada hari ini, bahwa jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan yang disampaikan pada hari persidangan tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya unsur-unsur yang didakwakan dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa jaksa penuntut umum mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana. Hal-hal yang memberatkan dianggap telah dibacakan. Bahwa kami, tim penasihat hukum terdakwa, telah mengajukan pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan pada hari persidangan tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim berkenaan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara arif dan bijaksana sebagai berikut. Menyatakan bahwa terdakwa Rafiq Maulana Sandi tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan ke-1 dan kedua. Membebaskan terdakwa Rafiq Maulana Sandi dari semua tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Rafiq Maulana Sandi dari semua tuntutan hukum onslaught vonale rechtsvervolging. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Memberatkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Bahwa jaksa penuntut umum telah mengajukan replik yang dibuat pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2023 yang pada pokoknya jaksa penuntut umum akan menyatakan bahwa bertetap pada surat tuntutan tanggal 16 Agustus 2023 bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa akan mengajukan duplik terhadap replik yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum
yang pada pokoknya terletak pada pledoi yang kami ajukan bahwa kami menolak tuntutan yang telah diajukan jaksa penuntut umum. Serang 28 Agustus 2023, hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Syakila Berfana Fatiha SHMH, Haikal Fatwijaya Muhammad SHMH, Natalia Siregar SHMH. Cukup ya, Mulia? Silakan duduk. Baik, setelah mendengar tuntutan dari penuntut umum, nota pembelaan dari penasihat hukum, serta replik duplik dari masing-masing pihak, kini tiba saatnya bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan akhir. Putusan akhir akan dibacakan pada tanggal 6 September 2023 pukul 9 pagi. Panitera, apakah ada jadwal persidangan di tanggal tersebut? Tidak ada, yang mulia. Baik, penuntut umum jangan lupa hadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup. Lanjutan persidangan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama Rofik Maulana Sandi dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa. Baik, yang mulia, tugas menghadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Saudara dalam keadaan saat hari ini Sehat yang mulia. sudah siap mengikuti persidangan? Sudah yang mulia. Baik. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Seluruhnya agar dengar baik-baik isi dari putusan akhir. Putusan nomor 31 garis miring PDM garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Serang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Identitas dianggap telah dibacakan, penahanan dianggap telah dibacakan, dakwaan dianggap telah dibacakan, eksepsi dianggap telah dibacakan, putusan sela dianggap telah dibacakan, pokok perkara dianggap telah dibacakan, barang bukti dianggap telah dibacakan, tuntutan dianggap telah dibacakan, pledoi dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik ataupun psikis pada orang lain. Dalam perkara ini, pelaku tindak pidana yang diajukan oleh penuntut umum sebagai terdakwa bernama Rofik Maulana Sandi, seorang laki-laki yang telah sehat jasmani dan rohaninya, serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Demikian pula, dengan keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Baik, selanjutnya menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 353 ayat 3 KUHP pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada intinya bahwa terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum, menurut majelis hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi terdakwa jika dinilai beralasan hukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 353 ayat 3 KUH pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, mengadili 1. Menyatakan terdakwa Rofik Maulana Sandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan,
dan menyebabkan kematian pada korban sebagaimana dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah balok kayu dan 1 buah rekaman handphone warga. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Demikian diputuskan pada hari Jumat 1 September 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang selaku Majelis Hakim, juga penitera, penuntut umum, dan penasihat hukum. Serang 6 September 2023, Hakim Ketua Samuel Bihoff, Hakim Anggota Rizky Najela, dan Rangga Musada. Sesuai dengan pasal 196 ayat 3 KUHP, di sini terdakwa memiliki beberapa hak, antara lain untuk menerima putusan, hak untuk pikir-pikir, dan hak untuk mengajukan banding. Bagaimana terdakwa? Baik, Yang Mulia. Saya akan mengajukan hak untuk pikir-pikir terlebih dahulu. Baik. Dengan ini persidangan selesai, sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin mohon untuk berdiri. Para pihak dipersilahkan meninggalkan ruangan persidangan. Demikian persidangan yang dapat kami tampilkan dari kami kelas 6H, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga sering belanja ke warung.